waktu itu saya dikenalkan oleh salah satu teman gereja dari orang tuanya Desi Caroline Catrajaya, karena saya selalu berbelanja kebutuhan kaca karena saya juga main jual beli rumah, jadi saya sering berlangganan di situ. Satu ketika saya datang, lantas ibu itu meminta kepada saya untuk tolong merenovasi 2 rumah kopelnya Ibu Desi, dirubah menjadi rukan. Ya, akhirnya awalnya saya menolak karena saya banyak kerja, tapi dia mengatakan kepada saya, tolonglah karena Ibu Desi ini baru hidup sendiri, dia sebagai wanita, dia juga merangkap sebagai seorang bapak lah dalam usaha itu. Akhirnya saya pikir ya, saya bilang oke lah, sudah kalau gitu saya bantu. Akhirnya saya diberi telepon, orang ini, ibu ini juga menelpon keluarga Desi. Akhirnya terjadilah pertemuan di Transmart di salah satu kafe. Akhirnya saya bertanya rumah itu mau diapakan, lantas dia memberikan beberapa gambar kepada saya untuk rumah itu direnovasi model kurang lebih seperti ini. Jadi akhirnya kami buat janji ke lokasi, ke rumah itu. Akhirnya saya di sana, saya bawa tukang saya dan saya mengukur itu luasannya sekitar 263 meter lah. Akhirnya kembali kami bertemu di tempat usahanya Ibu Desi waktu itu di depan Hotel on the Rock. Dia ada salah satu ruko di situ yang dia pakai untuk usaha wedding shopnya. Akhirnya saya tanya kira-kira anggarannya berapa itu yang disiapkan. Hanya dia bilang sudah, nanti pelajari dulu gambarnya, nanti baru kasih penawaran. Akhirnya kami bertemu lagi di Transmart, di kafe itu malam hari, dan akhirnya saya bilang ini saya minta 400 juta lebih, ya sekitar 425 saya bilang. Lantas dia katakan kemampuan dia hanya sampai di 340 juta. Lantas saya berpikir bahwa kalau dengan luasan itu 340 juta dibagi dengan 263 meter kurang lebih, itu akhirnya 1 meter itu hanya 1.300.000. Kita orang bangunan pemborong, kita semua tentu punya hitungan meter lah. Akhirnya kalau 1.300.000 bahannya harus granit, keramik, klosetnya harus toto, wastafel-nya toto, ada beberapa pintu kamar mandi yang dimintanya harus pintu yang bermerek ya, artinya harganya di atas 2 juta lah pintu itu. Akhirnya saya merasa mepet sekali, tapi karena dia juga keluh kesah bahwa dia itu hidup sendiri, akhirnya saya berpikir ya sudah, saya bantu renovasi. Tapi saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa saya tidak ada untung apa-apa, saya hanya bantu kamu aja semata-mata. Karena dari uang sebesar 340 juta dibagi dengan 263 meter kurang lebih seperti itu akan muncul hanya 1 meter persegi itu hanya 1 juta, sekitar 1.300.000. Itu dengan bahan-bahan yang harus saya pakai, yang menurut saya sudah ada di standar tengah ya. Tapi akhirnya saya berpikir ya sudahlah, ini saya juga punya banyak bahan-bahan bangunan yang sisa dari perumahan saya bisa, karena
sudah masuk bulan 7, saya berpikir bulan 8 biar saja bahan-bahan itu saya keluarkan, saya masukkan ke pekerjaannya rumahnya Ibu Desi. Lantas sudah sepakat, karena saya minta tambah lagi dia tidak mau, dia bilang hanya cukup seperti itu. Akhirnya kami buat perjanjian, saya disuruh buat perjanjian, saya bawa sekali perjanjian itu, dia koreksi, suruh perbaiki lagi. Ini akhirnya saya pulang perbaiki, sudah oke, balik, akhirnya tanda tangan lah perjanjian ya. Lantas perjanjian itu dibuat, lantas terminnya waktu itu berupa termin persentase. Jadi waktu itu pada saat itu termin persentase. Jadi 50% dihitung sampai dengan penutupan atap seng rumah. Pada saat saya mengerjakan rumah itu sudah masuk pada penutupan atap seng rumah, maka saya minta termin kedua. Lantas memang ada 2 seng atau 3 seng yang belum tertutup dari rumah itu karena kabelnya harus dipindahkan. Nah, lantas itu saya pernah hubungi PLN bilang yang minta izin harus pemilik rumah. Hanya dia suruh pegawai dia atau dia sendiri ke sana. Ternyata saya tunggu-tunggu kok tidak datang-datang PLN-nya. Malah PLN datang terakhir hanya bilang bahwa laporan yang dikasih masuk hanya tambah daya. Hanya saya bilang, loh ini kita sudah masuk termin 2. Kami tukang ini setiap hari mereka harus kerja. Kalau tidak kerja mereka komplain. Akhirnya dia berikan transfer ke saya termin 2 itu sejumlah, jadi kami ada buat 4 termin itu ya. 4 termin, termin 1-nya 100 juta, termin 2-nya 115 juta, termin 3-nya 50 juta, termin 4-nya 75 juta. Jadi masuk termin 2 lo mulai dicicil kasih 15 juta. Nanti saya pikir ya sudah nggak apa-apa karena memang belum tutup atap seng lah karena PLN ya kan, saya terima. Tapi setelah PLN sudah menutup seng itu, berapa seng yang belum tertutup sudah ditutup, PLN sudah pindahin kabel, kami sudah menutup seng itu, saya minta yang 100 juta itu. Nah di situ saya sudah melihat mulai ada kejanggalan di situ. Nah, dia mulai beralasan lah beginilah begitu. Akhirnya saya simpel aja, saya telepon beliau, saya terangkan semua panjang lebar. Lantas akhir dari penjelasan saya katakan bahwa kalau memang uangnya belum disediakan, kita berhenti dulu, nanti sudah ada uang baru dilanjutkan. Nah, ternyata perkataan saya itu dia merasa tidak enak kali. Jadi akhirnya sorenya saya datang ke rumah dia, saya jelaskan, saya bukan kerja sendiri, saya terikat dengan tukang. Dan kita sudah sepakat sesuai perjanjian. Akhirnya sore itu dia hanya menambahkan 20 juta transfer. Dia selalu membayar saya dengan sistem transfer. Nggak tahu M-banking atau internet banking, saya nggak tahu. Yang penting dia transfer ke saya 20 juta. Habis itu sudah saya heran, loh kok 20 juta? Lantas dia bilang nanti yang 80 juta saya minta waktu lagi berapa hari. Oke lah, enggak apa-apa. Saya masih sempat bilang dia, saya ini pengusaha, saya ini sudah menjalankan usaha membangun rumah, renovasi ini sudah cukup lama. Lantas kami ini orang usaha ini fleksibel. Artinya begini, kalau dia mengatakan jujur kepada saya, artinya saya lebih setuju itu begitu. Artinya
Ya kalau uang belum ada, katakan saja uang belum ada. Kita orang usaha memang kadang ada uangnya, kadang nggak ada. Kadang uangnya banyak, lantas sebentar uangnya habis, terpakai di segala macam. Itu sudah biasa dalam dunia usaha. Cuma saya melihat karena dia gengsi, dia pernah mengatakan ke saya bahwa saya mampu bayar lunas Kak, sekarang juga. Lah tapi kok buktinya hanya transfer 20 juta. Nah, akhirnya saya melanjutkan pekerjaan itu. Lantas saya sudah terlanjur ke toko dan beli hampir sebagian besar bahan-bahan bangunan itu, sehingga nanti kalau saya kerja saya nggak butuh harus beli cicil-cicil gitu, karena beli cicil-cicil juga harganya sewaktu-waktu naik. Tahun 2018 itu lagi ada gejolak tidak stabilnya harga-harga bahan waktu itu, terutama bahan bangunan itu menyolok sekali. Jadi saya beli semua, saya persiapkan, dan itu memang cara kerja saya di perumahan yang saya bangun pun saya selalu demikian. Saya bahan tuh saya standby semua. Lantas tanggal 10 Oktober 2018 tiba-tiba dia datang ke tempat proyek itu atau ke TKP, lantas ribut-ribut dengan tukang saya, berdebat. Lantas saya lerai, saya pikir tukang itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Artinya begini, kalau dia punya keraguan tentang serah terima kunci, seharusnya dia ungkapkan kepada saya sebagai saya yang menerima kerja dan dia. Jadi tidak usah berdebat dengan tukang dan mengatur-ngatur tukang, karena teknis pekerjaan itu ada sama saya. Ya, jadi kalau dia ada misalnya kurang setuju tentang apa, dia harusnya menyampaikannya kepada saya, baru saya nanti mengkondisikan tukang untuk hal itu. Tapi ini sudah langsung ke tukang, jadi terjadilah perdebatan dengan tukang. Saya lerai, dia pun marah sama saya waktu itu, dan saya memilih sudah saya pulang saja, karena saya pikir tidak baguslah berdebat sama perempuan. Saya pulang. Lantas berapa hari kemudian dia permasalahkan lagi granit itu, katanya miring. Jadi tukang yang saya pakai ini kan tukang yang sudah berpengalaman pasang granit, keramik. Kami, bangunan-bangunan kami itu sudah teruji dengan dia selalu pasang. Nah, bagi saya sesuatu yang dinyatakan miring, pemasangan granit atau keramik, bukan dilihat dengan mata atau dipegang dengan tangan begini, tapi ada alat ukur yang namanya water pass. Nah, tanpa sepengetahuan saya, ada beberapa granit itu yang dia suruh bongkar. Nah, karena tukang itu takut dia selalu ribut datang, itu akhirnya tukang itu ikut bongkar. Dan akhirnya saya panggil dia dan saya beritahukan, tidak boleh, caranya begini, ya kan? Saya bilang gitu. Akhirnya saya mulai melihat bahwa memang dia mulai mencari-cari persoalan. Nah, akhirnya tanggal 10 itu dia SMS ke saya, suruh pekerjaan di kontrak, pekerjaan tambahan di teras belakang itu dihentikan, direhat dulu, diistirahatkan dulu, tukang-tukang dipindahkan ke depan semua. Jadi saya bilang tidak bisa, karena waktu kamu beri saya pekerjaan dalam berupa borongan, ini pekerjaan juga saya berikan kepada grup-grup tukang ini dalam bentuk borongan. Jadi mereka sudah punya tempat-tempat kerja masing-masing, ya begitu ya. Akhirnya saya tidak menyetujui itu. Nah, dia pernah mengatakan ke saya waktu dia datang, kalau tetap dilanjutkan pekerjaan tambahan di belakang itu saya tidak bayar. Nah, karena saya mendengar omongan itu, ya terpaksa saya berhenti, karena dia sudah ultimatum seperti itu. Akhirnya saya kondisikan tukang dari
belakang itu ke depan, itu dalam pekerjaan Termin 2. Akhirnya pekerjaan di belakang itu yang menyangkut dengan instalasi air, sehingga keramik dan granit yang menyangkut dengan instalasi air, jalurnya mau tidak mau saya prekan dulu pemasangannya. Nah, itu pekerjaan terakhir, dengan tinggal kita hanya cordek kamar mandi toko saja. Itu habis itu sudah dengan pemasangan plafon di kamar pos satpam itu maka Termin 2 sudah dinyatakan final ya, karena instalasi air saya tidak kerjakan karena atas perintah dia yang memberhentikan. Akhirnya tidak selesai di situ, saya sudah ikut maunya, saya sudah kondisikan tukang pindah ke depan. Klimaksnya tanggal 19 dia ajak saya untuk mau diskusi. Akhirnya saya undanglah RT setempat. Ternyata dia datang dengan kakaknya yang nama Christine itu, yang kerja di Bank BPR, dan ada membawa seorang anggota polisi peminal ya. Nah, lantas Desi dan supir, dan tidak tahu ada satu orang lagi, saya tidak tahu itu siapa. Lantas bertemulah di TKP. Saya sebenarnya berpikir kalau diskusi nggak usah di TKP, lebih baik di rumah dia kayak di rumah saya atau di tempat, karena ini tempat kerja gitu. Kalau kita diskusi kan mengganggu tukang tuker. Tapi karena sudah ditetapkan di situ, dia tetapkan di situ, ya sudah. Akhirnya saya datang dengan, malah bukan diskusi, dia seolah mau mempermalukan saya gitu. Jadi saya bilang, ini mau diskusi atau mau berdebat? Kalau mau berdebat nggak usah, saya bilang. Lantas akhirnya anggota peminal itu hanya berdiri sambil ini tangannya begini. Saya curiga, lantas saya tanya, Pak, ini siapa? Oh, saya anggota polisi. Oh, di mana, Pak? Di Polda. Nah, akhirnya waktu Desi dengan Christine ngomong bahwa ini granit pasangnya miring apa, saya bilang untuk pembuktian itu nanti ada ahlinya yang bisa buktikan, saya bilang gitu, itu miring atau enggak. Lantas akhirnya ribut, oh enggak bisa, saya tetap mau harus bongkar ini, harus ini. Akhirnya saya bilang, wah ini sudah nggak bisa. Akhirnya dia ribut, kakak adik ini datang serang saya mundur. Akhirnya RT itu dengan ada beberapa orang setempat situ kasih kode mata saya, maksudnya pulang. Akhirnya saya milih, saya pulang, RT pulang, kita pulang semua. Lantas sorenya jam 6 saya ke Polda, karena saya diskusi dengan keluarga dan keluarga istri. Ya, kalau anggota sudah datang ke TKP dan dia menyatakan dia anggota polisi, boleh dicek itu di Polda. Akhirnya sorenya saya ke Polda, saya ke SPKT, dan sampai di SPKT sudah sampai di situ. Lantas polisi itu saya beritahu, hanya dicari-cari ketemu. Oh iya, ada anggota, namanya tidak usah saya sebutkan ya, namanya. Oh iya betul, dia anggota peminal. Akhirnya dia ditelepon nggak lama, berapa menit, saya duduk situ. Lantas ada satu anggota peminal itu, anggota SPKT itu bilang sama saya, ada masalah apa Pak? Saya bilang enggak, ini masalahnya renovasi. Lantas ini anggota nih datang, tapi ada ngomong nggak? Oh nggak ngomong sama sekali, dari awal sampai akhir hanya diam saja, nggak ngomong. Saya bilang, jadi Bapak hanya mau ngecek itu. Lantas saya bilang, saya minta tolong bantuan Pak polisi dong, kalau bisa juga
bantu mediasi. Hanya dimintalah nomor Ibu Desi, orang polisi SPKT ini hubungi. 40 menit kemudian Ibu Desi datang dengan Christine, kakaknya CN itu datang. Lantas sudah habis datang, ternyata mediasinya juga deadlock ya. Saya singkat-singkat saya cerita, deadlock. Akhirnya pulang dan akhirnya saya kembali ke orang yang memperkenalkan saya dengan Desi. Saya bilang ini sudah rumit, kayaknya ini kelihatannya sudah rumit. Akhirnya betul, besok hari Sabtu sekitar jam 3 lewat 26 dia kirim pesan kepada saya. Dia bertanya dulu bahwa kenapa tukang tidak kerja di WA. Saya jawab kalau hari Sabtu itu memang kami hanya kerja sampai jam 2, karena setelah habis itu kan kita harus opnam, bayar tukang, itu juga makan waktu. Karena waktu itu saya pakai tukang ada sekitar 22 orang. Lantas pengalaman saya pernah berhenti di jam 5, akhirnya saya pulang rumah bisa jam setengah 8. Jadi akhirnya saya putuskan jam 2, sudah hari Sabtu jam 2. Dan memang ada tukang yang beragama Katolik, hari Sabtu memang mereka juga ke gereja. Jadi akhirnya saya putuskan hari Sabtu jam 2. Jadi saya bilang ada kerja. Lantas dia tetap bersikukuh bahwa itu tidak ada kerja. Lantas saya bilang dia, kalau tidak ada kerja, kamu tunggu saja. Kan ada perjanjian. Perjanjiannya tanggal berapa? Nanti kalau pada saat itu nanti belum selesai, kamu punya hak untuk tuntut saya secara hukum, atau ada penalti yang harus saya bayar per hari berapa. Jadi kita nggak usah debat kusir, nggak usah. Tapi memang dia sudah punya rencana untuk mau memberhentikan saya. Hanya dia WA saya bahwa per hari tanggal ini saya sudah proses hukum saya. Akhirnya saya berpikir kalau dia WA seperti ini kan berarti dia sudah serius. Tidak mungkin seseorang WA bercanda. Nah, akhirnya saya pulang ternyata dia sudah ada di rumah saya, di showroom saya, di rumah saya, di rumah. Akhirnya saya masuk, lantas pegawai saya beritahu kalau ada Ibu Desi datang, bilang aja saya tidak ada atau ada istirahat lah gitu, karena saya tidak mau bertemu dia. Saya pikir sudahlah, kalau proses hukum ya sudah, nanti kita ketemu aja di ranah hukum. Tapi dia datang, dia ngomong ke pegawai saya, dan ada saksi yang mendengar, beberapa saksi yang mendengar di situ bahwa dia bilang pegawai saya, gak usah takut, saya gak kasih rusak barang-barang di sini. Loh, apa hubungannya urusan itu? Seolah-olah dia intimidasi. Akhirnya karena pegawai saya nih seorang wanita, akhirnya mau tidak mau masuk, kasih tahu. Akhirnya saya suruh istri saya keluar. Istri saya keluar temuin dia. Istri saya bilang, ini rumah kami, jangan kamu intimidasi kami di rumah kami. Ayo kamu keluar saat di sana. Kan kamu WA katanya mau proses hukum toh. Nah begitu. Lantas dia tidak mau, dia bilang dia mau tidur di sini. Dia suruh anak buahnya ini siapkan tikar, dia mau tidur di sini. Akhirnya istri saya masuk ke dalam, habis saya keluar. Saya udah habis dari kamar mandi, saya keluar, saya temuin dia. Saya bilang kan tadi WA-nya sudah jelas. Lantas dia ngomong sama saya, memang saya sudah berhentikan kamu hari ini, dan saya mau datang ambil tuh barang-barang semua yang ada. Lantas saya bilang, kalau barang-barang itu nanti di pengadilan, kalau hakim putuskan kamu menang, kamu ambil. Tapi kalau hakim putuskan kamu tidak menang, kamu tidak boleh ambil. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia pulang. Akhirnya saya masih melakukan mediasi. Orang-orang gerejanya, apanya. Karena saya pikir manusia emosi bisa saja. Ada masa tidak emosi. Tapi dia nggak mau hiraukan. Akhirnya saya pikir karena kesepakatan saya dan dia serah terima kunci itu tanggal 30 November, sudah dekat waktu
tanggal 26 saya tunggu nggak ada jawaban dari dia untuk mau mediasi. Akhirnya saya putuskan untuk saya laporkan dia perdata ke PN kelas 1A Kupang. Lantas sudah saya buat tanggal 27, lantas panitera bilang sudah memenuhi syarat untuk bisa didaftarkan gugatan saya. Akhirnya saya masih pending sampai tanggal 29. Akhirnya tanggal 29 dia tidak ada kabar dan orang tuanya juga tidak ada kabar. Akhirnya tidak mau saya bayarkan pendaftarannya ke BRI. Akhirnya tercatatlah tercatatlah gugatan perdata saya kepada dia. Nah, waktu di sidang itu ada sesi pertama yang namanya mediasi. Itu pun saya masih memberikan kelonggaran kepada dia bahwa apa maumu, apa ini, sudahlah kita nggak usah perkara, ya kan? Apa maumu, kamu konsepkan lagi ya? Tidak mau. Tetap dia bilang dia tidak mau. Ya, akhirnya dia minta waktu 2 minggu. 2 minggu itu selesai, akhirnya ditanya tetap tidak mau. Akhirnya perkara dilanjutkan, bukan diteruskan, perkaranya dilanjutkan. Akhirnya pada saat hakim membacakan putusan ini, cukup panjang hakim bacakan putusan. Akhirnya selesai itu dikatakan nanti ada penetapan putusan yang turun. Ini penetapan putusannya perkara saya nomor 297. Penetapan putusan ini turun. Penetapan putusan ini turun hari tanggal 17 bulan 6 2019. Dan akhirnya tanggal 18 bulan 6 2019 saya mengirimkan somasi kepada dia lewat via kantor pos tercatat. Di dalam isi somasi itu saya katakan, tolong bayar kerugian saya. Kalau tidak bayar, tolong jangan otak-atik itu barang bukti. Saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia tidak gubris kepada saya. Lantas saya melihat bahwa di dalam penetapan putusan ini penetapan putusan di halaman 33 itu majelis hakim sudah menyatakan bahwa memang ada terjadi wan prestasi yang dilakukan tergugat telah cukup jelas dan terang. Ya. Jadi waktu kami PS sidang setempat itu hakim memverifikasi pekerjaan-pekerjaan yang saya sudah selesaikan dan pekerjaan-pekerjaan yang belum saya selesaikan. Ini ada di dalam ya, halaman 6A sampai dengan halaman sampai dengan halaman 8A. Nah, ini yang diverifikasi hakim waktu di PS. Nah, waktu diverifikasi itu, dan akhirnya di situ di halaman 33 itu hakim menyatakan bahwa yang tadi itu bahwa memang sudah terjadi wan prestasi yang dilakukan tergugat kepada saya telah cukup jelas dan terang. Jadi itu yang terjadi. Nah, akhirnya saya diberitahu oleh beberapa orang gereja, sudahlah Pak Hengki, perkara itu melelahkan, tidak usah lagi dibuat lagi perkara baru, coba cari jalan untuk bertemu Desi. Akhirnya saya berpikir
Ya iya juga ya. Ada satu teman rohani bilang, ya kalau Desi nggak bisa bayar tunggakan kamu, Tuhan bisa bayar. Begitu, dengan cara Tuhan. Akhirnya saya pikir-pikir betul ya, buat apa saya ini. Lantas teman persekutuan doa yang sering dengan kami itu mengetahui cerita saya dengan Desi. Dia datang menawarkan diri, kalau gitu biar saya saja yang ke rumahnya Ibu Desi untuk menawarkan untuk mediasi. Orangnya sudah tua, umur 68. Lantas saya bilang terima kasih banyak. Lantas beliau pergi sekitar jam 7 malam. Lantas nggak lama, kira-kira nggak sampai setengah jam beliau balik. Beliau cerita itu keluarganya sombong. Masa saya masuk, saya perkenalkan diri, lantas saya dihakimi sama Desi, sama CN, sama Christine ini, bahwa saudara siapa, kami tidak kenal saudara, buat apa saudara mau datang mediasi gitu. Padahal dia sudah bilang bahwa dia punya maksud baik. Akhirnya Desi bilang sama dia bahwa sudah, pintu terbuka lebar, kamu pulang, sudah keluar. Akhirnya dia pulang ke kantor saya. Tapi namanya karena orang juga itu dia sudah umur tua, rendah hatinya tinggi, dia tidak kecewa, tidak termakan. Dia bilang gini saja, coba kita ke rumahnya pendetanya Desi. Wah, ini ide bagus juga. Akhirnya malam itu kami putuskan ke pendetanya Ibu Desi yang gerejanya ada di Kuanino. Tidak perlu saya sebutkan, itu rahasia lah ya. Nah, pokoknya berada di Kuanino. Akhirnya kami pergi ke sana dan beliau menyambut baik. Rupanya beliau justru mendengar cerita ini kali dari Desi, keluarga Desi, orang-orang gereja. Banyak juga yang saya klarifikasi ke beliau. Nota-nota saya tunjukkan semua. Lantas baik, nanti saya mencari Desi itu. Beberapa hari kemudian dia telepon saya balik. Nah, jadi waktu pertemuan pertama dengan pendeta ini saya sudah kasih tahu kalau Desi tidak ada uang untuk membayar tunggakan pekerjaan saya, saya ikhlas untuk membebaskan tunggakan itu. Lantas plusnya barang-barang yang ada di saya kasih semua ke Desi. Bahan-bahan bangunan yang masih ada di tempat saya kasih gratis ke Desi. Nah, karena ini sudah mediasi secara rohani, saya juga orang beragama, saya putuskan malam hari ini saya bebaskan. Lantas barang-barang semua yang bahan bangunan yang ada sama saya itu saya kasih semua gratis ke dia. Hanya Pak Pendetanya menyambut baik. Baik, saya minta waktu untuk bertemu dengan Desi dan keluarganya. Kira-kira berapa hari kemudian dia telepon saya datang lagi sama-sama dengan teman saya, pendeta itu. Lantas kami bertemu Pak Pendetanya Desi ada dengan siapa? Istrinya, istri Ibu Pendeta ya. Beliau ngomong semuanya itu sudah saya sampaikan, cuma ada satu hal yang saya mau sampaikan lagi. Oh, enggak apa-apa, sampaikan aja. Ibu Desi minta Pak harus kasih dia 250 juta. Wah, saya kaget. Loh, tunggakan saja dia nggak bayar, barang sudah saya kasih, tunggakannya saya kasih saya ikhlaskan, barangnya juga saya kasih, saya ikhlaskan. Loh, ini minta saya harus kasih 250 juta lagi. Akhirnya saya bilang ke Pak Pendetanya Ibu Desi ini, Ibu Desi ini sudah hilang akal sehat. Akhirnya Pak Pendetanya bilang, ya sudah, kita berdoa aja. Akhirnya berdoalah dengan cara Kristen. Habis doa beliau bilang bahwa biarlah kuasa Tuhan yang dinyatakan nanti. Ya sudah, kami pulang.
satu minggu kemudian Ibu Desi laporkan saya ke Polda NTT dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Lantas penyidiknya hari Selasa itu datang ke rumah saya. Akhirnya saya kasih tahu penyidik itu, oh, dasar apa dia laporkan saya penipuan penggelapan, bla 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 cerita. Saya bilang sudahlah kalau gitu, nanti hari apa Bapak mau panggil saya? Nanti saya kirim undangannya. Akhirnya saya tunggu. Akhirnya saya ditelepon, Pak, ini surat panggilannya sudah saya buat. Besok nanti baru diambil keterangan. Akhirnya beliau bilang ke saya, nanti kalau sudah saya tidak sempat antar ini surat undangan ini atau surat panggilan. Nanti di Polda saja kalau suka temu baru saya kasih. Oh ya, enggak apa-apa. Akhirnya besok saya ke Polda, 9:30 saya diambil keterangan. Waktu diambil keterangan, saya datang dengan pengacara saya, Pak Arianto Sitorus. Lantas sampai di situ, kami tanya, dasar apa dia melaporkan saya penipuan dan penggelapan. Akhirnya penyidik itu mengeluarkan bukti-bukti surat nota pembelian, nota surat jalan yang fotokopi. Nah, lantas saya bilang ke penyidik, saya keluarkan dari tas saya, ini aslinya ada sama saya ini. Nota-nota asli, surat jalan semua ada sama saya asli. Dan Bapak lihat ini semua atas nama saya. Dan lebih saya mau kasih tahu lagi bahwa saya beli ini barang-barang semua dengan saya tidak membayar cash, saya bayar dengan debit BCA saya. Ini print out dari bank, Bapak bisa lihat. Mereka lihat, oh ya betul ini. Dicocokkan dengan harga nota semua, oh ya betul. Lantas saya tetap diambil keterangan. Akhirnya kami buat janji untuk foto barang-barang yang tersisa yang belum dipasang. Hanya foto semua lengkap sesuai dengan apa yang saya beritahu kepada polisi. Akhirnya penyidik itu, akhirnya sore itu saya bilang barang yang tersisa dari di nota ini sudah terpasang di TKP. Jadi saya minta Pak penyidik juga dengan saya ke TKP untuk supaya dikelopkan menjadi cocok dengan nota ini. Akhirnya setuju. Sampai di TKP, ternyata saya lihat sudah ada pemborong lain yang meneruskan pekerjaan saya. Sudah meneruskan pekerjaan saya. Akhirnya saya masuk dengan penyidik. Ini pemborong ini agak kaget. Lantas saya lihat sebagian besar barang-barang yang sudah saya pasang itu sudah hilang. Ya, sudah terbongkar, hilang. Lantas saya tanya Mas itu, Mas, ini siapa yang bongkar barang-barang ini? Oh saya Pak. Ini Mas sebagai apa? Loh saya ambil kontrak kerja dari Ibu Desi. Ada perjanjian? Ada. Akhirnya Pak penyidik itu tanya-tanya semua, lihat semua barang-barang yang sudah bongkar. Ya sudah, gini ya Mas, kalau nanti dipanggil jadi saksi nggak usah takut ya. Mas omong saja apa ada yang Mas sudah kerjakan. Iya Pak. Akhirnya sampai di luar kami berpisah. Lantas kira-kira 2 minggu kemudian saya datang, penyidik dari Polda itu mengatakan, Pak kami sudah SP3 kan kasus Bapak yang dilaporkan oleh Desi. Oh baik, kalau sudah SP3 saya bisa minta bukti SP3. Oh kalau terlapor tidak perlu Pak, yang perlu pelapor aja, nanti kami kasih SP2HP. Oh baik Pak. Lantas ada seorang anggota polisi juga memberi kami diskusi, dan di luar itu kami diskusi dan beliau tanya kami faktanya sebenarnya gimana, kami ceritakan semua.
Lantas dia bilang, ya Pak punya hak untuk bisa lapor balik. Akhirnya saya putuskan tanggal 28 itu saya laporlah Ibu Desi ke Polres Kupang Kota. Dan ini LP-nya Pak, tanggal 28 Agustus 2019. Dan akhirnya polisi penyidik berapa hari kemudian LP-nya, maaf bukan itu LP-nya, maaf ini ya, ini LP-nya, maaf LP-nya ini ya, LP-nya ini. Lantas berapa hari kemudian penyidik memanggil saya datang ke kantor polisi, ke ruangannya. Lantas saya dibilang, nanti besok Pak tolong persiapkan waktu, kita nanti jam 3 saksi-saksi yang pernah pasang, tukang-tukang pernah kerja, tolong dihadirkan supaya kita kumpul di TKP. Lantas Mas juga yang kerja itu, rupanya polisi sudah beritahukan supaya dia jangan pulang, dia tunggu. Akhirnya jam 3 kami bertemu semua dengan saksi-saksi, maka polisi ambil keterangan di situ. Ambil keterangan di situ, sudah saksi-saksi semua sudah jelaskan. Polisi bilang nanti kalau gitu mau diambil keterangan saksi. Jadi saksi-saksi besoknya mulai datang ke kantor polisi, diambil keterangan semua, ambil keterangan semua. Lantas polisi minta perjanjian saya dengan Desi juga harus dikasihkan ke polisi. Lantas nota-nota pembelanjaan, lantas print out bank, lantas semua yang menyangkut dengan perjanjian itu, dan juga termin-terminnya ya. Nah, lantas akhirnya dari semua hasil itu sudah dikumpulkan barang-barang bukti itu, akhirnya polisi itu mengatakan kepada saya bahwa ini penipuan dan penggalapan yang kami bisa ambil dari Ibu Desi. Tapi saya tanya, di mana Pak nanti ini, apa barang bukti semua? Oh enggak, cukup kami ambil itu penipuan dan penggelapan tuh hanya khusus di termin 3. Karena dari keterangan saudara, termin 3 Ibu Desi belum membayar kan, dan tidak ada bukti pembayaran. Itu yang kami pakai saja untuk menjadi proses hukum bagi Ibu Desi di termin 3, karena belum dibayar, tapi barang-barangnya sebagiannya sudah dibongkar dan hilang. Hanya saya pikir saya tidak mau pusing mau di apa secara menyeluruh apa termin 3, yang jelas dia sudah terbukti membongkar barang-barang yang saya pasang, dan yang di termin 3 sama sekali dia belum memberikan saya uang pembayaran, tapi dia sudah membongkar barang-barang itu. Nah, disitulah Desi kenapa? Karena di termin 3 dia belum bayar barang-barang saya, tapi barang-barang itu pintu, jendela, usahanya sudah dia bongkar. Nah, begitu dia hilangkan. Jadi akhirnya dikerucutkan jadi penggelapan. Nah, pada saat polisi menetapkan dia tersangka, Desi dan pengacaranya tidak terima. Mereka melakukan perlawanan hukum dengan mereka peradilankan Polres Kupang Kota. Ini buktinya Pak. Katanya polisi itu tidak sesuai prosedur lah, apa segala macam ya, atas mereka peradilankan ya. Ternyata pada saat sidang peradilan, ternyata hakim itu Ibu Francisca dari Polonino SHMA menyatakan bahwa Polres Kupang Kota yang menang. Jadi permohonan Desi untuk gugatan pra ditolak. Ini ada di atas ini Pak. Ya, permohonannya ditolak, Ibu Desi ditolak. Dan akhir dari itu hakim itu menyatakan bahwa
penyidik dapat meneruskan perkara ini. Nah, akhirnya selesai itu berapa hari kemudian Desi dijemput, akhirnya ditahan di Polres Kupang Kota. Nah, pada saat di Polres Kupang Kota itu karena petunjuknya bolak-balik 4 kali, akhirnya mau tidak mau masa penahanan Desi di Polresta selesai 60 hari. Jadi demi hukum dia harus dilepaskan. Tapi dengan dia dilepaskan, Desi itu ada cerita dengan orang di luar yang kami temui, dia bilang dia sudah bebas. Padahal dia ada pengacaranya, harusnya pengacaranya terangkan dia. Dia bukan bebas murni, tapi dia bebas karena belum di formil P21 oleh jaksa. Jadi status tersangka itu sebenarnya masih melekat pada diri dia. Nah, sehingga akhirnya kami ambil tindakan untuk mengecek terus, dan kemarin tanggal 28 bulan 5 kemarin 2020, penyidik telepon saya bahwa dari Kasipidum sudah mengirimkan formil P21. Nah, tadinya saya juga mau liput lewat media seperti ini untuk mempertanyakan sudah sampai di mana, tapi akhirnya karena formil P21-nya hari Jumat kemarin sudah dikirimkan dari Kejari ke Polres Kupang Kota, jadi saya angkat itu sudah final, bahwa sudah lengkap. Tinggal sekarang mereka, katanya penyidik kemarin saya temui penyidik bilang sudah pulang dari bertemu Pak Kasipidum atau JPU, dan mereka katakan nanti hari Senin nanti ini sudah sudah pelimpahan, maksudnya pelimpahan barangkali serah terima barang bukti dan tersangka dari Polresta ke Kejaksaan, begitu, Kejaksaan Negeri Kupang. Jadi dari semua ini saya melihat bahwa polisi dan kejaksaan ini sudah bekerja dengan benar. Ya memang ada sedikit lama, tapi memang saya juga ada mengeluhkan dalam diri saya agak sedikit lama, tapi ya tetap saya harus bersabar, karena namanya ya polisi juga bukan hanya mengurusi saya, polisi juga bukan, jaksa juga bukan hanya mengurusi saya, begitu. Akhirnya saya sudah merasa bahwa keadilan itu sudah ditegakkan. Ya, saya baca koran kemarin itu yang Desi mengatakan di koran Timek itu bahwa dia mengalami kriminalisasi. Ya, saya lucu. Kriminalisasi dari siapa? Karena Desi dijadikan tersangka ya atas perbuatannya sendiri, begitu. Jadi kalau kita berperkara perdata itu semua kan barang bukti. Kalau putusan belum ingkrah, belum berkekuatan hukum tetap, itu masih menjadi barang bukti. Saya maupun dia tidak boleh membongkar barang bukti itu. Satu aja yang bisa, kecuali dia menyelesaikan tunggakan yang belum dia bayar, atau saya memberikan pengampunan terhadap dia, itu bisa dia melanjutkan itu. Kalau tidak dia lakukan itu, dia dan saya tidak boleh. Bukan dia saja, saya pun tidak boleh. Sekalipun sudah ada barang-barang saya yang saya beli dan saya pasang di situ, itu uang saya, tidak boleh saya pergi bongkar, begitu. Nah itu. Jadi ini yang saya mau katakan, tidak ada yang kriminalisasi dia. Buktinya masa penahanan dia habis di Polresta, masa penahanan dia habis di Polresta,
pihak polisi, jaksa juga tidak mendiamkan sementara masalah itu. Dan saya lihat berapa kali saya ketemu dia di jalan, dia bebas berjalan. Itu satu bukti bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap dia. Ya, kecuali kriminalisasi ini ada COVID, ada aturan Menkumham kali, tidak boleh dititip, tidak boleh ditaruh di LP kejaksaan. Lantas jaksa paksa tetap taruh di LP, itu kriminalisasi, ya kan? Kalau dia ditahan di sel Polres Kupang Kota, ya memang keadaan selnya sudah seperti itu. Jadi kalau bagi orang umum itu biasa, tapi barangkali kan bagi Desi, dia karena hidup sering dengan kemewahan, dia masuk pada sel yang seperti itu dengan keadaan kamar mandi seperti itu, dia menganggap bahwa itu perlakuan yang tidak adil terhadap dia. Itu sel kan umum bagi semua orang, menurut saya, ya kan? Saya tidak membela polisi maupun jaksa dalam hal ini, tapi kalau kita berbicara, kita harus pikir dulu baru kita bicara. Jangan sampai pembicaraan itu akan kembali kepada kita, ya. Atau di tahanan polisi, dia itu dipindahkan ke satu sel khusus yang memang sudah diatur, dikonspirasikan untuk dia disiksa di sana. Kan tidak ada, itu sel polisi ya itu sudah. Nah, jadi ini ya karena saya baca ada headline-nya di covernya ditulis seperti itu, maka saya juga perlu menambahkan sedikit bahwa menurut saya tidak ada yang kriminalisasi terhadap Desi, dan itu omongan Desi terlalu berlebihan menurut saya. Nah, kenapa saya melaporkan Desi ke Polres Kupang Kota? Karena Kupang ini kecil, Pak. Waktu saya mengalami kasus ini dan koran meliput, tiba-tiba banyak korban-korban lain juga datang kepada saya yang merasa dirugikan di wedding, dan ternyata yang melanjutkan pekerjaan sisa dari bangunan yang saya kerjakan itu, mereka juga pemborong itu datang ke saya dan mengeluh mereka diperlakukan yang sama begitu. Nah, ini nanti bapak-bapak bisa temuin mereka dan menanyakan langsung kepada mereka sendiri. Nah itu, jadi kiranya ini saja yang saya bisa sampaikan kepada bapak-bapak sebagai klarifikasi dalam pertemuan ini. Terima kasih. Yang kalau untuk perjanjian tahap 1 yang pekerjaan rumah induk itu kan sepakat dengan 340 juta. 340 juta. Memang ada pekerjaan waktu digambar itu ada saya memberikan usul bahwa lebih baik tembok depan ini saya tambah supaya keindahan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan tambahan sedikit yang sejumlah kalau tidak salah 9 jutaan lebih sama 5 jutaan lah, itu ada tambahan ya pekerjaan. Tapi kalau perjanjian induk, rumah induk itu 340, itu waktu penutupan atap seng termin 1 itu bayarannya 100 juta. Termin 2 dia bayar dengan cicil semuanya 115 juta. Jadi itu ada sekitar 215 juta di luar dari pekerjaan tambahan ya. Itu ada 215 juta. Nah, saya tambahkan sedikit karena terminnya berupa persentase. Waktu di mau masuk termin 2, Ibu Desi ini agak keberatan karena dia bilang begini sama mamanya, orang tuanya bilang ini, Pak Hengki, kalau Pak Hengki bilang termin 1 sampai tutup atap seng, kan menurut pandangan Pak Hengki, menurut kami bisa jadi itu belum. Oh ya, enggak apa-apa, maunya bagaimana? Kan saya berpikir simpel aja. Mau termin 1 sampai di mana, termin 2 sampai di mana, termin 3 sampai di mana, termin 6 sampai di mana. Yang jelas kan kalau selesai kan dibayar. Saya nggak masalah dengan itu, ya kan? Oh, kami mau
kalau bisa dibuat dalam ada item pekerjaannya. Oke, silakan robah. Dikonsepkanlah mereka, saya robah sesuai itu. Ya, jadi akhirnya terteralah di situ item-item pekerjaan. Jadi termin 2-nya baru dibayar sampai dengan 215. Tapi waktu Desi memberhentikan pekerjaan di belakang, sisa dari pekerjaan termin 2 itu yaitu pemasangan sebagian sebagian keramik di kamar mandi, sebagian granit di toko yang ada jalur pipa, dan keramik yang dipasang di kamar mandi toko. Itu yang masih tersisa. Tapi itu bukan kesalahan kami, karena permintaan dia ya mau ndak mau kami berhenti. Kalau kemarin dia ndak memberhentikan, itu semua selesai. Jadi karena dia berhentikan itu, mau ndak mau kita ndak mungkin stop. Kita bekerja terus sampai termin 3. Nah, jadi pekerjaan saya sudah masuk di termin 3. Itu dari total semua termin 1 sampai termin 4 itu kira-kira hanya sisa 27%. Jadi berarti saya sudah kerja 73% secara keseluruhan. Nah, buat revisi perjanjian termin tanggal 14 September 2018 itu ada item pekerjaan, dan saya lihat memang mereka menaruh pekerjaan-pekerjaan yang berat ada di termin 2. Di termin 2 itu pemasangan instalasi air, instalasi listrik, plafon, lantas pemasangan granit dan keramik. Nah, itu kalau saya hitung dari termin yang dia kasih, saya nombok. Tapi tadi yang saya bilang tadi bahwa bagi saya nggak masalah. Nanti selesaikan juga kelop lagi, ya kan, sampai itu. Nah, termin 3 itu pekerjaannya sedikit saja, yaitu pasang pintu, jendela, cat, dan pembersihan aja. Menurut saya kecil sekali karena pasang-pasangannya pintu kan saya tinggal panggil orang mebel, datang pasang aja. Semua sudah siap, bahkan bahan-bahannya ada sebagian sudah siap. Nah, di termin 3 ini tinggal beberapa pintu dan pengecetan aja. Itu yang sisa saya kerja. Memang ada pekerjaan di paling depan tuh, tembok depan kami belum plester karena kami pikir itu nanti terakhir dari pekerjaan kami. Semua dalamnya sudah oke, baru di depan, tampak depan yang belum di plester tuh kami plester, langsung kami asian, kami no drop 1 kali. Begitu, itu yang saya maksudkan. Nah, termin 4 mereka buat sama sekali tidak ada pekerjaan. Jadi serah terima kunci, terima uang. Jadi termin 1-nya tetap 100 juta, termin 2 115, termin 3-nya 50 juta, termin 4-nya 75 juta. Jadi waktu Ibu Desi berhentikan saya sudah di dalam pekerjaan termin 3, otomatis secara logika Ibu Desi untung, saya yang rugi. Karena termin 4 tidak ada pekerjaan, hanya tinggal serah terima kunci, terima uang. Nah, itu. Nah, waktu Perdata 297, Ibu Desi pernah hadirkan Politeknik untuk menghitung kembali ulang, tapi Ibu Desi tidak menyertakan revisi perjanjian termin kepada Politeknik, sehingga hasil penelitian dan kesaksian ahli Politeknik bernama Kusabil Nope oleh majelis hakim dianggap tidak valid, karena waktu dia memberikan keterangan sebagai saksi ahli, dan giliran saya ditanya, saya tunjukin revisi perjanjian termin itu, ya, revisi perjanjian termin itu yang saya tunjukin, lantas ahli Politeknik ini kaget dia.
kaget. Lantas kami maju ke depan, ketua majelis hakim panggil kami, lantas kami kasih tahu T sekian, P sekian, saya penggugat, atau P sekian. Ketua majelis hakim itu ambil itu revisi perjanjian termin tanggal 14 bulan 9 2018 itu, dan tunjukkan kepada saksi ahli ini, Pusa Bilnope ini. Nah, Pak Pusa, saudara pernah menerima nggak perjanjian ini? Bahasa tubuhnya mundur ya. Saya di samping dia. Ditanya lagi kedua, saudara pernah nggak menerima ini? Lantas dia katakan saya tidak pernah terima. Lantas tergugat Desi juga dipanggil, ketua majelis hakim ditanya, apakah betul saudari tidak berikan revisi perjanjian termin ini kepada Poltek? Tergugat Desi mengatakan iya, saya tidak berikan. Sehingga hasil penelitian Poltek dianggap oleh majelis hakim tidak valid. Nah, kemarin perkara 227 yang dikasih masuk oleh Desi sudah disidangkan di tahap saksi. Nah, waktu saksi dari Ibu Desi bernama Erwin N, dia mengumbar ulang tentang hasil penelitian Politeknik. Ketua majelis hakim waktu itu langsung mengatakan di dalam sidang itu bahwa jangan disebutkan lagi Politeknik karena hasil Politeknik sudah dianggap tidak valid. Begitu. Dan itu memang terbukti karena penetapan ini kami waktu itu tidak bisa lihat hasilnya karena hasil itu Politeknik hanya berikan kepada majelis hakim. Kami tidak dikasih, tapi kami bisa dapat melihatnya di penetapan ini 297. Nah, di termin 4 sangat menyolong di revisi perjanjian termin antara saya dan Desi yang oleh permintaan Desi sendiri, revisi perjanjian termin 4 serah terima kunci, terima uang. Tapi di Poltek termin 4 17 item pekerjaan, 6 pekerjaan telah selesai, 9 item belum selesai. Lucu. Termin 1 tidak ada pekerjaan pemasangan keramik. Itu masih pekerjaan kasar semua, bor tutup atap seng. Dia ada pekerjaan pemasangan keramik di revisi perjanjian termin, permintaan Desi dan mamanya ada di termin 2. Jadi kacau sudah semua ini, makanya ketua majelis hakim sidang bulan lalu itu sudah menyatakan kepada saksinya Ibu Desi bahwa jangan diomong lagi Politeknik karena sudah dianggap hasil Politeknik ini tidak valid. Dan waktu selesai sidang perdata 297 tahun 2019 itu kami pernah datang ke Poltek dan bertemu dengan Wakil Direktur Kerjasama nama Pak Samadara, dan dia sendiri mengakui bahwa untuk pelayanan terhadap masyarakat baru ini kali